Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Padang Sidimpuan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Perbakin Medan angkat bicara soal temuan senjata api di rumah tersangka korupsi Topan Obaja Ginting. Sergap sebuah mobil minibus saat mengisi bahan bakar di SPBU di Kota Tanjung Balai. Polisi mengamankan 100 kg sabu-sabu. Kita ke informasi pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang lainnya. Penyidik KPK melakukan penggeledahan kantor Dinas PUPR Kota Padang Sidimpuan pada Jumat malam pekan lalu. Membawa 2 buah koper berisi dokumen proyek tahun 2023 dan tahun 2024, penyidik KPK keluar dari kantor Dinas PUPR Kota Padang Sidimpuan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Kota Padang Sidimpuan. Penggeledahan selama 5 jam ini buntut dari OTT kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan anak buah Gubernur Bobi Nasution, Topan Obaja Ginting. Penggeledahan dilakukan terkait aliran dana perusahaan konstruksi PT Dalihan Natolu Group. Tak hanya melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa mantan Kadis PUPR Padang Sidimpuan Ahmad Juni Nasution. Rendah nilainya saja, Bang. Bang, nilai proyeknya paling rendah saja, Bang. 2 miliar. Ada 6 paket tadi, Bang? Ya, lebih kurang 6 paket. 6 sampai 7 paket ya? Paket provinsi atau mana? Kota. Yang diperiksa, Makanya di sini ini apanya kan? Oke. Keterkaitan mantan Kadis tadi, Pak? Kebetulan mantan Kadis masih beliau apanya? Kadisnya pejabatnya. Oke ya. Satu lagi, Pak, berkas-berkas yang dibawa tadi berkas apa aja, Pak? Yang berkaitan dengan proyek lah, ada kontrak, berita acara, SK provinsi, proyek kota yang berkaitan dengan kerjaan di sendiri. Perusahaannya ada berapa, Bang? Malah Anda ingat saya kalau pesan berapa tadi? Cuma tahun Ya. 2000 tahun berapa, Pak? 23, 24. Oke. KPK juga menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal LP Yanti Harahap pada Jumat sore pekan lalu. Selain rumah pribadi, KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Madinah di Kompleks Perkantoran Pemkab Mandailing Natal. Berapa jam tadi KPK ini yang datang ke sini? Oh, kalau sekitar malam ini 3 sampai 4 jam ada. Memang itu dari KPK ya? Memang itu dari KPK. Jadi apa aja tadi yang dibawa? Saya lihat tadi ada beberapa koper, mungkin isinya adalah berkas-berkas. Ada berapa koper tadi itu? Oh, kalau saya lihat ada 3 sampai 4 koper. Oh. Jadi selain KPK ada juga polisi tadi di sini. Ada kepolisian, pihak kepolisian menjaga di sini tadi. Petugas KPK mengamankan 3 koper di tempat ini. Rizky Ramadan dan Yan Asmara melaporkan dari Padang Sidimpuan dan Mandailing Natal. Pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor konstruksi PT Dahlian Natolu Group di Kota Padang Sidimpuan. Mendapatkan pengawalan dari aparat Polres Padang Sidimpuan, penyidik KPK mendatangi kantor perusahaan konstruksi PT Dahlian Natolu Group DNG di Jalan Teratai, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Penggeledahan kantor PT DNG ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan KPK. Dalam OTT tersebut, petugas menetapkan 5 orang tersangka, diantaranya Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting, serta mengamankan barang bukti uang Rp231 juta. Yang ini? Rumah apa kantor, Pak? Kantor. Ini kantornya? Apa aja diperiksa? Semua ruangan lah, masih dalam pemeriksaan ini. Oh. Kantor PT DNG itu pakai. Iya, iya. Biliknya Pak Kirun ya pakai. Iya, iya. Udah ada yang Berkas-berkas ada yang diambil? dibawa pakai. Belum. Masih sedang tugas lah, sedang pemeriksaan. Oh. Oke, makasih. Siapa-siapa aja yang dibawa ke dalam tadi, Pak? Ada istri direktur?
Enggak, saudaranya. Oh, familinya ya? Iya, familinya. Familinya semua itu? Familinya, ya. Ada pekerjanya nggak? Hah? Ada pekerjanya nggak? Ada. Ada pekerjanya? Berapa orang? Ada berapa orang jumlah? Pemilihnya, Pak? Ada 3 orang. 3 orang familinya? Iya. Pekerjanya? Pekerjanya si Mariam, kurasa 1 Iya, orang. 1 orang ya? Iya. KPK juga melakukan penggeledahan di 2 lokasi lainnya, yaitu kediaman Dirut PT DNG Akhirudin Pelian di Jalan Mawar, Kelurahan Ujung Padang, dan kantor PT DNG di Jalan Teratai, Kota Padang Sidempuan. Setelah melakukan penggeledahan selama 6,5 jam, penyidik KPK menyita 2 koper serta 1 unit laptop dari kantor PT Daliana Tolu Group. KPK cuma dilihat lah kan. Ada ruangan. Ada berapa ruangan? Kalau ruangan kamar cuma 1 kan, ruangan terbuka. Iya. Apa yang dibawa, Pak? Kalau yang dibawa sebenarnya hanya dokumen lah, dokumen administrasi perkantoran. Ada berapa plastik tadi, Pak? Itu 2 koper itu. 2 koper ya? Ya. Dokumen perkantoran itu yang berhubungan dengan segala sesuatu lah, pembayaran ke bank, Termasuk slip setoran itu? termasuk setoran, Agenda-agenda kemana uang itu? iya, agenda-agenda. Alat-alat ada di bawah paket? Seperti komputer, Pak? Kalau Laptop, apa? bahasa laptop ada satu. 1 laptop di bawah tadi? Ya. Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang juga merupakan Direktur Utama PT Dahliana Tolu Group. Penggeledahan dilakukan dengan kawalan ketat personel kepolisian. Pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara terus berlanjut. Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik salah satu tersangka M. Akhirun Effendi Piliang yang merupakan Direktur Utama PT Daliana Tolu Group yang berlokasi di Jalan Mawar, Kelurahan Ujung Padang, Kota Padang Sidempuan. Penggeledahan disaksikan oleh Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Ujung Padang. Masih apa, Pak? Benar rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Pak Kirun Piliang. Apa, Pak? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya, Pak? Iya, mau untuk menyaksikan. Oke, Pak. Sudah selesai paket apa masih berlangsung? Berlangsung, Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung? Belum berlangsung, menjemput KTP lagi. Oh, ya. Dari rumah ini, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen, ponsel, serta tulisan tangan mengenai aliran uang dan 1 buah brankas kosong. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Perbakin Medan angkat bicara terkait kepemilikan senjata api yang ditemukan di rumah tersangka korupsi Topan Obaja Ginting saat penggeledahan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Juli 2025. Topan Obaja Ginting merupakan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Selain menyita uang 2,8 miliar rupiah dari rumah Topan Obaja Ginting, petugas KPK juga menemukan senjata api di rumah yang berlokasi di Kompleks Royal Sumatera Klaster Topas nomor 212 tersebut. Senjata api itu diklaim legal dan sah secara kepemilikan untuk membela diri. Terkait dengan temuan ini, Perbakin Medan menyatakan Topan merupakan Ketua Harian Perbakin Kota Medan periode tahun 2022-2026. Proses hukum yang berjalan atas dugaan kasus korupsi dengan status tersangka tidak lantas menggugurkan struktur Topan dari kepengurusan Perbakin. Sepengetahuan saya, sebagai jabatan saya sebagai Ketua Humas, senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi, saya sudah koordinasi dengan Intelkam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang mengeluarkan izin itu adalah Pak Intelkam Mabes Polri. Dan ya tentunya mengeluarkan izin Pak Intelkam Mabes Polri, pengawasannya adalah di Intelkam Mabes Poldasu. Jadi intinya senjata itu legal ya? Legal.
legal, Dan Topan terdaftar di Perbakin. sah. Dan hari ini saya berbicara di depan rekan-rekan semua, beliau ini masih aktif sebagai ketua harian Perbakin Kota, ketua harian Perbakin Kota Medan. Senjata api yang ditemukan dari rumah pribadi Topan Ginting berupa pistol beserta 7 butir peluru, senapan angin, serta 2 amunisinya. Temuan senjata api ini menarik perhatian publik karena mempertanyakan status kepemilikan senjata api itu, mengingat Topan Obaja Ginting adalah seorang aparatur sipil negara dan bukan aparat penegak hukum. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan.